Nah kita langsung lanjut bro. Jadi ini ada naratif yang gue lihat cukup menarik, yaitu naratif AI bro sini. Dan AI ini kan kalau kita lihat di capital market di bidang equity itu udah jalan duluan. Kita lihat dari yang Nvidia, semiconductor itu semua udah jalan duluan. Crypto ini agak lagging, tapi kita akan coba masuk secara price action ke koin yang lebih spesifik. Karena gue paham di sini teman-teman itu nggak suka naratif yang cuma ngawang, tapi mereka mau tahu apa sih project-project yang menarik. Jadi pertama kita akan lihat, of course yang paling besar yang semua orang tahu nih, jagoan kali masa dari masih 20-an ya. Benar. Yaitu BitTensor atau TAO. Jadi teman-teman, kita memang punya tesis bahwa Q1 2025 itu akan menjadi eranya artificial intelligence. Mengapa artificial intelligence? Karena kita lihat data historis ya, funding AI itu selalu terjadi sangat berat di Q1. Perusahaan-perusahaan tech seperti Microsoft juga ya, mereka cenderung mencoba meningkatkan earning mereka di bidang artificial intelligence itu saat Q1 di setiap tahunnya. Ya. Dan kalau kita lihat pergerakan harga crypto AI ya di Q1 itu terus mengalami kenaikan ya. Ini kalau kita lihat pun ya, naratif indeks AI setiap Q1 ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini Q1 2021 rally, Q1 2023 AI rally. Dan kita lihat juga Januari 2024 Q1 AI rally. Jadi ada chance ya, project-project AI ini juga mengalami rally di Q1 2025 mendatang. Namun sekarang ya bro, banyak sekali project AI yang lagi diskon. Tentunya bukan ajakan menjual atau membeli ya. Kita ini hanya wujud analisa internal karena kita mengelola uang kita sendiri dan bukan acuan investasi buat teman-teman. Jadi kita sampaikan apa yang kita lakukan sendiri. Dan mungkin itu pun bisa analisa internal kita ya bro ya. Bisa menginspirasi teman-teman. Tapi bukan berarti jadi acuan, karena ini analisa internal yang kita pakai di kelola portofolio kita sendiri gitu. Kalau teman-teman mau ya atau terinspirasi ya dengan apa yang kita lakukan ya, teman-teman harusnya ini menjaga risiko sesuai dengan kapasitas risiko masing-masing. Karena setiap orang beda bro ya. Pertama kita ngomongin TAO ya atau BitTensor, I would say ya ini adalah area yang cukup oke ya di weekly chartnya BitTensor. Not a financial advice ya, dan teman-teman harus do a consideration. TAO ini retest di area sekitar 400. Yang mana ini pun ini adalah support mingguan ya untuk BitTensor atau TAO. Dan ya harusnya ya kita memperoleh some sort of bounce ya di area 400 ini. Kalau market bottom di sini ya, BitTensor ini bisa menjadi opsi yang cukup oke di area 400 ini. Dan short term target kita bisa melihat ya range high-nya di 700, yang mana ya itu ada potensi 76% dari sini. Teman-teman bisa building ya average untuk entry ya. Karena dalam jangka panjang ya kita bisa melihat target TAO ini ke $1.000, ke 4 digit. Jadi kalau sekarang merasa TAO atau BitTensor, orang bilang ini adalah Bitcoin-nya AI. Jadi nggak ada masalah ya untuk membangun di sini, building, mungkin membeli, oke. Dan ketika harganya nanti ya ada adjustment lagi ya, teman-teman bisa menerapkan yang namanya multiple entry strategy. Jadi ingat ya, ini range yang oke untuk membeli, tapi jangan ya sampai teman-teman ini masuk hanya dalam satu kali saja. Jadi build multiple entry strategy, karena yang akan ya kita bahas mungkin bukan cuma TAO ya, tapi juga berbagai koin-koin AI yang lain. Nah ini bro, tadi ada yang bilang margin call tuh 3 kali sehari. Lu kira minum obat? Iya. Nah ada yang terakhir ini, market hancur. Ini 97.000. Nanti gue akan bilang, nanti ketika nanti ada waktunya Bitcoin $1 juta bro. Orang kayak, market hancur. Ya, that's why retail tuh selalu hidupnya begitu-begitu aja. Nah, nextnya coba kita lihat salah satu jagoan lama kita yaitu Render bro. Apakah Render ini masih ada potensi secara price action, lu lihatnya seperti apa Render ini sendiri? Render ini juga salah satu AI projects ya yang patut teman-teman perhatikan. Karena ini juga big mover juga di Q1 2024 kemarin. Render sekarang saya lihat ini melakukan retest bro ke dalam important weekly areanya ya. Dan secara psychological support ini ada di area $7. Yang mana itu harusnya bisa menjadi area support yang harusnya ya bouncy. Dan kita pun bisa bangun ya Render average sampai 6,5. Kita menerapkan yang namanya multiple entry strategy di range ini. Dan target ya ada chance lagi sebenarnya Render ini di cycle ini mengunjungi ya range high-nya di tahun
2024 awal ya, yaitu adalah di $13. Jadi kalau teman-teman punya tesis yang kuat ya tentang render, ini bisa mulai ya membangun multiple entry di area 7 sampai 6,5 karena ini adalah a juicy dip ya, a juicy discount. Dan kalau kita lihat Q1 outlook-nya di altcoin dan lain sebagainya, harusnya ya kita mulai mengalami kenaikan. Jadi ini adalah a gift ya yang harus teman-teman manfaatkan karena hari ini pun saya juga melakukan ya beberapa pembelian dan juga rebalancing di portofolio. Karena kalau kita lihat render pun sekarang juga ada di area equilibriumnya di weekly chartnya. Yeah. Harusnya di sini ada some sort of rejection dan selling pressure-nya melemah. Nah, di sini gue mau lihat bro, satu koin juga bro, yaitu NIR Protocol. Yes. Bagaimana secara price action NIR Protocol ini seperti apa? NIR juga AI naratif ya. Yeah. NIR saat ini saya melihatnya ini dia ada di bullish order block di weekly chartnya ya. Balik lagi. Karena kan ini bro, secara market cap juga NIR kan paling besar ya. Kalau kita lihat dari dibandingkan render ya hampir double, nggak double sih 1,8 kali tapi hampir double dari render punya market cap di 6 billion. Sekarang NIR di area $5 ya, ini harusnya mulai ini bro ya memperoleh ya buying pressure di sini supaya apa? Supaya mulai berkurang lagi ya selling pressure-nya dan kita bisa melihat some sort of recovery bounce dari NIR karena ini areanya di weekly chart ini adalah area yang harus dipertimbangkan ya saya bilangnya. Ini adalah weekly ya bullish order block yang mana kita bisa ya membangun yang namanya multiple entry di area 5 ya sampai 4,7 ya untuk NIR protokol. Ya. Nah, untuk artificial super intelligence lu lihat ada potensi gak bro di Fed ini bro? Oke. Gabungan ini. Ya. Fed saya juga cek chartnya ya sama ya. Fed ini juga lagi mengalami diskon ya. Kita juga bisa melihat di area 1,27 sampai area bahkan $1 ya di sini. Ini adalah area yang harus bounce ya buat Fed. Kalau teman-teman punya tesis yang kuat ya terhadap koin ini ya nggak ada salahnya bro untuk mulai membangun ya exposure karena ini pun kita juga ada di weekly trend line untuk Feds dan juga ada di weekly horizontal area ya. Harusnya ya ini dia di sini developing yang namanya higher low karena ini dari titik low dan higher low harusnya ya di sini udah developing higher low baru. Yang mana kalau ini ya respected areanya kita akan melihat move yang seperti ini ya sama seperti move sebelumnya yaitu adalah continuation sebelum ya kalau kita lihat chartnya ini kan dalam jangka panjang ya ini juga sangat pre-breakout vibe ya kita mungkin bisa melihat ya market yang dumpy tapi koin-koin yang seperti ini ya ini kita nggak akan pernah tahu seberapa tinggi ya dia ini bisa naik karena long time frame always matters daripada low time frame, terus teman-teman abusing leverage karena itu adalah hal yang kurang bijak ya. Kalau kita bisa melihat price action yang seperti ini ya, seperti ini mungkin terjadi ya karena range high di 2024 Q1 balik lagi itu adalah high dari berbagai koin artificial intelligence atau koin AI. Oke. Nah, di sini kita melihat juga bro, spek itu seperti apa secara price action? Oke, spek ini adalah project juga ya, yang mana ini project yang membangun berbagai AI agents ya. AI agents kita udah sering bahas ya ke teman-teman bahwa AI agents sangat hype dan juga populer sekarang. Kita juga percaya bahwa AI agent akan menjadi peran penting di naratif altcoin di Q1 ya 2025 nanti. Yang mana ini juga pre-breakout vibe untuk spektral. Ya, kita bisa melihat range high-nya ada di November 2024 ketika harga itu di 18. Oke. Dan ini pun kita juga bisa di sini developing yang namanya higher low lagi. Jadi low, higher low, higher low ya. Sama ya market codingnya untuk spektral yang mana ya ini areanya cukup ya ideal untuk mengalami ya yang namanya bouncing. Jadi saya expect-nya ya ini seperti ini ya.
Nah, sama ya dengan pattern yang kita lihat di FEDS, ini juga mungkin playing out di spectral. Jadi it's a good area untuk mempertimbangkan ya melakukan pembelian di dip. Ya. Nah, nextnya bro, the graph. Oke. Nah, GRT sama juga ya. Ada massive correction yang mana dia visit ya gap yang ada di 0,2 ya. Ini pun harusnya ya sama juga diskon yang bisa dimanfaatkan kalau market di sini bottom dan rally ya kita konsolidasi dulu dan juga possible next leg up karena kalau kita lihat GRT ini juga pattern jangka panjangnya ini juga sama ya seperti FEDS.AI ya di mana harusnya ya di sini kita melihat some sort of bounce untuk mengantar ya harga ini possible ke 0,4 untuk GRT secara teknikal.